Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Alhamdulillah hari ini semua hadir. Tolong kursinya diluruskan. Kalau misalkan ada yang masih kosong di depan, silakan maju yang bagian belakang. Oke, baiklah, untuk itu sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa ya. Oke, ketua kelasnya silakan memimpin teman-temannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, silakan buka Al-Qur'annya, buka halaman Quran surah, silakan anak-anak buka Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Oke, baiklah kita sama-sama baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Oke anak-anak, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu mau tanya, minggu lalu kita habis belajar tentang, ya betul, sholat. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat pelajaran kemarin apa itu sholat? Oke, betul. Sholat itu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hari ini materinya cukup menarik ya, berkaitan dengan pelajaran kita minggu lalu, yaitu tahara. Oke, sebelum Ibu memulai pelajarannya, ada yang tahu arti tahara itu apa? Oke, tahara yaitu bersuci dari hadas maupun najis. Nah, ini yang paling menarik. Ada yang tahu perbedaan hadas dan najis? Nah, ini beda ya, hadas dengan najis. Kalau hadas itu keadaan yang membuat seseorang tidak dapat suci, tapi bisa membatalkan wudhu maupun sholat. Contohnya itu kentut maupun kencing. Kalau najis itu sesuatu yang tampak atau terlihat kayak kotoran begitu, yang dapat membatalkan misalnya sholat, tetapi tidak dapat membatalkan wudhu. Contohnya air liur anjing. Ya, seperti itu ya. Oke, Ibu akan menyampaikan sedikit kompetensi dan tujuan dasar materi yang kita bawakan pada hari ini. Di mana kita itu harus selalu menjaga kebersihan. Pentingnya juga kita bersuci, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Muslim yang berbunyi, kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Di sini juga sebagai syarat melaksanakan ibadah. Jadi kita harus membiasakan diri untuk bersuci dari hadas maupun najis. Dan yang paling penting itu kita harus tahu bagaimana kita tahu cara bersuci dari hadas maupun najis. Oke, baiklah. Nah, kita masuk ke pembahasan di mana kita masuk yang pertama itu najis ya. Oke anak-anak,
Materi kita pada hari ini yaitu kita akan membahas mulai dari najis. Oke, najis di sini ada yang tahu najis ada berapa? Baik, najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhaffafa, najis mutawasita, dan najis mughalladha. Najis mutawasita ini, najis mukhaffafa itu najis yang kecil atau najis yang ringan. Najis ini dimana air kencing seorang bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, belum bisa makan dan belum bisa minum apa-apa selain air ASI ibu. Cara mensucikannya juga ada yang tahu? Oke, cara mensucikannya itu cukup gampang ya. Cukup kita percikan air suci ke najis tersebut seperti itu ya. Oke, yang kedua najis mutawasito. Najis mutawasito ini najis sedang atau najis pertengahan. Contohnya ini seperti darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Najis ini terbagi lagi menjadi 2. Ada yang tahu? Oke, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Ini ada 2 ya. Najis mutawasito ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu najis, kita ulang lagi, najis hukmiyah dan najis apa tadi? Ada yang tahu? Dan najis ainiyah. Oke. Najis hukmiyah itu yang diyakini adanya tetapi tidak terwujud. Maksudnya ini diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau maupun rasanya. Dan cara mensucikannya itu cukup kita mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Sedangkan najis ainiyah itu najis yang tampak zatnya, bau maupun rasa. Cara mensucikannya juga sama dengan najis hukmiyah tadi. Itu cukup kita menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air suci tersebut. Dan yang terakhir ini najis mughalladha. Najis mughalladha ini najis yang paling berat, di mana najis ini bersumber dari anjing maupun babi. Najis mughalladha ini banyak cara untuk kita bisa mensucikannya. Tapi di sini Bapak akan menjelaskan satu cara saja ya, cara mensucikannya dari najis mughalladha tersebut. Yaitu cukup kita campurkan tanah dengan air, lalu kita bersihkan dengan air dan tanah tersebut sebanyak 7 kali. Seperti itu ya, najis yang Ibu tadi jelaskan. Ada yang belum dimengerti atau yang belum dipahami? Oke, baiklah, semua sudah paham ya dengan 3 najis tersebut tadi. Kalau kita terkena hadas kecil, apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 itu, yang pertama, keluar dari sesuatu kubul atau kemaluan, hilangnya akal, contoh tidur, bersentuh kulit antara laki-laki perempuan yang bukan muhrim, menyentuh kubul atau kemaluan, maksudnya ini menyentuh kemaluan dengan telapak tangan ya. Cara mensucikannya juga dengan berwudu, karena ini termasuk masih hadas kecil ya. Jadi kita bisa mensucikannya dengan cara berwudu. Kalau kita tidak dapat air, bisa kita dengan melakukan tayamum. Itu kalau kita sama sekali belum dapat air, tapi kalau sudah ada air, itu diwajibkan dengan cara berwudu. Bagaimana dengan hadas besar? Hadas besar itu terdiri dari ada 6 bagian. Yang pertama itu berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri ini yang sudah ikatan halal ya. Yang kedua, keluarnya air mani.
keluar air mani itu dari seorang ikhwat ya, seorang ikhwat. Yang ketiga haid. Haid ini hanya diperuntukkan untuk seorang akhwat. Dan yang keempat itu melahirkan. Yang kelima nifas dan yang keenam meninggal dunia. Cara mensucikannya juga dengan cara mandi. Dengan cara mandi wajib, maksudnya mandi wajib. Yaitu dengan kita membasuh seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di sini juga kalau tidak ada air, dianjurkan juga untuk bertayamum ya, kayak seperti hadis kecil tadi. Masalah hadas besar bagi perempuan itu menjadi sangat penting dan menarik untuk kita bahas kali ini ya. Oke. Baiklah. Akan tetapi ini perempuan mengalami peristiwa ini tidak akan pernah dialami oleh seorang laki-laki. Seperti perempuan mengalami masa haid, nifas, dan apalagi istihadah. Ada 3 ya. Ini hanya perempuan yang bisa terkena, maksudnya ya, yang bisa dialami. Oke. Baik, kita akan bahas yang pertama itu haid. Ada yang tahu haid itu apa? Oke. Haid itu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-cirinya, ada yang tahu ciri-ciri bagi akhwat? Ada yang tahu ciri-ciri haid itu seperti apa? Dia itu warnanya agak kehitaman, terus kurang sedap dan kental baru dihangat. Gitu ya. Tetapi dia itu secara berangsur-angsur dia tuh semakin menjadi bening. Kalau kita sudah mengalami masa haid, maka bersyukurlah kita, karena itu artinya organ-organ kewanitaan kita itu berfungsi secara normal. Oke. Kapan perempuan mengalami masa haid? Perempuan mengalami masa haid itu mulai dari umur 9 tahun, bahkan ada yang sudah kena belasan tahun. Di sini beda-beda ya perempuan mengalami masa haid. Berapa lama masanya haid? Masa haid itu minimal sehari semalam, bahkan ada yang 6 atau 7 hari, dan ada pula yang 15 hari. Seperti itu. Kalau setelah 15 hari darahnya terus mengalir, itu bukan darah haid namanya ya, itu darah kotor. Kalau sudah seperti ini silakan kita konsultasi dengan dokter spesialis ya. Jangan sampai ada penyakit di dalam, karena masa haid itu yang normal jangkanya 6 sampai 7 hari, mau seperti 1 minggu ya. Kalau lebih dari 15 hari bukan darah haid tapi penyakit. Di sini sudah ada yang paham tentang haid. Oke, lanjut. Perlu kita ketahui, perempuan yang sedang mengalami masa haid itu sangat tidak boleh melaksanakan seperti sholat, membaca Al-Quran, memegang Al-Quran atau mushaf, berdiam diri di masjid, berpuasa, bahkan bersuami istri. Bahkan maksudnya ibu berhubungan suami istri ya. Oke. Yang kedua kita lanjut mengenai nifas. Ada yang tahu nifas itu apa? Itu darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan.
dia itu hanya 1 tetes, bahkan keluar sehari atau 2 hari. Rata-rata nifas juga itu bervariasi. Iya, ini tadi rata-rata itu bervariasi. Ada yang 1 hari, 2 setetes, bahkan 2 hari. Perempuan mengeluarkan darah nifas itu selama 40 hari dan paling lama 60 hari. Di sini ada pun cara mandi wajibnya itu sama seperti haid tadi. Ya. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang istihadah. Ini darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena sesuatu penyakit. Tadi nifas, haid, ya maksud ibu haid. Darah istihadah itu ada 4 macam, ada yang tahu? Yang pertama, keluar kurang dari masa haid, keluar lebih dari masa haid. 3, sebelum usai haid atau setelah masa menopause. Dan yang terakhir itu keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan sholat sedangkan kita sedang mengalami masa haid lebih dari 16 hari. Nah, caranya itu cukup kita membersihkan daerah kewanitaan. Jangan lupa kita mengganti pembalut. Habis itu bisa melaksanakan sholat, langsung ambil air wudhu baru melaksanakan sholat, ya seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan materi pada hari ini? Oke, semua sudah paham ya? Oke, perlu kita ketahui bahwa kita itu sangat dianjurkan dalam menjaga kebersihan. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim tadi, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis ini menegaskan betapa pentingnya kita menjaga kebersihan, karena orang akan disebut beriman itu bila ia menjaga kebersihannya. Kebersihan juga itu merupakan salah satu pokok dari kehidupan sehari-hari kita dan tidak bisa juga kita hilangkan ya. Begitu ya materi kita. Islam juga itu menaruh perhatian sangat penting, sangat tinggi dalam kita menjaga kebersihan baik dari najis maupun hadas. Oke, baiklah. Ibu akan tampilkan video. Nanti silakan disimak baik-baik ya, karena di video tersebut Ibu akan memberikan tugas. Air untuk bersuci. Dodo, ayo mandi. Ini sudah sore, Dede Nak. tidak mau mandi. Dodo, awas ya. Dede tidak mau. Dodo, badanmu bau. Sudah aman. Hampir saja Dodo dipasang mandi. Sebaiknya ke rumah Samil Orang gila. Kalau Dodo lari pasti dikejar. Asal jangan mengganggunya, ya tidak apa-apa. Bau apa? Bau. Tolong. Ya, baiklah. Oke, itu tadi tugas videonya. Oke, baiklah, sebelum Ibu menutupi pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas rumah yang dimana tadi menyangkut video yang Ibu tayangkan tadi ya. Oke, baiklah anak-anak, silakan kerjakan di rumah. Minggu depan Ibu tunggu, kita akan melanjutkan materi kita tentang taharah. Tapi di sini minggu depan kita akan praktek bagaimana cara bertaharah, berwudu, dan ada 3 macam ya, sorry ya.
Yang pertama itu mandi wajib, wudhu dan tayamum. Minggu depan kita akan praktekkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, enggak ada ya. Oke, alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Kita akhiri dengan ucapan basmalah ya. Sorry, Ibu kurang fokus. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.